Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Kabinet Prabowo, tentang adanya duri dalam daging dalam Kabinet Prabowo. Adanya pemberontak, adanya orang yang mengacaukan kabinet ini. Wow, siapa itu? Ternyata orang itu adalah Menteri ARA, lengkapnya adalah Marwarar Sirait. Dia adalah Menteri Perumahan Rakyat yang baru saja diangkat oleh Bapak Prabowo. Acara pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo atau retreat yang di Magelang itu, yang bernuansa militer itu, dimaksudkan untuk menjalin kekompakan, menjalin persatuan dan kesatuan di Kabinet Prabowo. Bahkan diberi nama Kabinet Merah Putih untuk memupuk persatuan, kesatuan, nasionalisme bangsa, berderap satu langkah bersama untuk membangun negeri. Begitulah kira-kira. Tetapi apa yang terjadi setelah beres melakukan pelatihan, pembekalan, retreat oleh Presiden Prabowo? Ternyata hasilnya jungkir balik. Bukannya kabinet ini bersatu, tetapi saling gontok-gontokan. Yang awal mula melanggar atau menyalahi atau mendegradasi pembekalan Prabowo itu ya Menteri ARA itu. Ketika beres acara beberapa bulan kemudian, bukannya naik persatuan dan kesatuan, malah hancur. Hancurnya kenapa? Karena di situ ditampakkan betul kebencian, ditampakkan betul ketidaksukaan terhadap sesama pemerintahan. Padahal di awal-awal pidato politik Presiden Prabowo di acara pelantikan, jelas-jelas sangat tidak suka kepada orang yang menampilkan kebencian, melanggar adat tradisi budaya Indonesia yang saling membenci berlebihan itu. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Tetapi ini juga dalam tanda kutip diludahi oleh Menteri ARA ini. Ini seharusnya Pak Prabowo malu ini, karena sudah ditohok habis-habisan, ditoyor habis-habisan, didegradasi habis-habisan. Loh gimana toh? Orang habis retreat kok, habis pembekalan kok, pakai pakaian militer kok, pulangnya musuh-musuhan. Apa pasal? Bagaimana kronologisnya? Jadi begini. Jadi Menteri ARA ini sangat menampakkan kebencian kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebencian ini mungkin sudah sampai ke ubun-ubun.
sudah tidak bisa dipendam lagi, sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Padahal orang kita namanya benci ya paling dalam hati lah, tidak sampai ke ubun-ubun, tidak sampai bergejolak di kepala. Perkara turbulensi politik kemarin, ugal-ugalan politik kemarin, itu kan debatable. Ada yang sah, ada yang tidak sah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Tetapi faktanya Gibran lolos sebagai wapres. Dan faktanya lagi Gibran lolos terpilih menjadi wapres Republik Indonesia. Ini sudah kenyataan, mau apa lagi? Mau ditolak terus, mau disesali terus, dan tidak menerima seumur-umur, ya wassalam, tidak akan berkembang orang itu. Ya akan terus terpuruk. Tetapi anehnya Menteri ARA ini diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota kabinetnya berdampingan dengan Wapres Gibran. Dan kebencian ini ditampakkan. Bagaimana cara menampakkannya? Ini yang lagi hot-hotnya, lagi viral, lagi kontroversi. Dia mengatakan, mohon maaf Pak Wapres, saya tidak akan memasang foto Wapres. Karena saya hanya nurut kepada presiden, satu komando dengan presiden, tidak dengan wapres dalam kurung. Jadi saya tidak akan ikuti wapres, tidak mengakui wapres. Masya Allah. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Sampai segitunya. Ini sampai membuat Menteri era Gus Dur, Menristek Profesor A.S. Hikam, geleng-geleng kepala. Kok ada orang segitu bencinya sampai menampilkannya, sampai menunjukkannya terang-terangan di depan publik. Jadi tindakan Menteri ARA ini adalah sama dengan pemberontakan di dalam kabinet. Jadi inilah yang akan memicu perpecahan. Bahkan mantan Menteri Profesor A.S. Hikam menyarankan orang ini harus dipecat, nggak baik itu ada di pemerintahan. Menurut saya tidak pernah ada di dalam sejarah Republik ini sejak Indonesia merdeka ada pelecehan terhadap kelembagaan kantor kepresidenan dan kewapresan yang seperti ini. Targetnya barangkali selain kemudian ingin menunjukkan arogansi, ya ini barangkali ingin menunjukkan bahwa dia nanti kalau dia tetap berada di dalam suatu teamwork di dalam kabinet, dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan mematuhi wakil presiden. Tidak bisa lain kecuali orang ini dipecat, diganti dengan menteri yang tahu sopan santun sedikit. Bagaimana kata kita? Ya seharusnya sama juga. Benci boleh benci, tetapi dalam akhlak politik, etiket politik ya ndak usah sebegitunya kali. Sampai ditampak-tampakkan. Bahkan menurut Profesor A.S. Hikam ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia, menohok atau menyatakan kebencian sesama kabinet secara terang-terangan terbuka di depan umum. Kalau perbedaan pandangan politik boleh-boleh saja, bisa jadi dimungkinkan. Tetapi kalau sampai urusan personal begini kan keterlaluan, terlalu. Inilah buah dari kampanye fufu-fafa mungkin. Kampanye-kampanye hitam yang menyerang Mas Gibran. Dan khas mereka-mereka yang kampanye seperti itu sampai ke ubun-ubun. Tidak menganggap sebagai permainan politik saja. Atau agenda dalam tanda kutip musuhan 5 tahunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kondisi ini tidak bagus dalam tata negara Republik Indonesia. Sangat tidak bagus. Dan kita warga seharusnya memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada menteri bersangkutan, mbok ya jangan begitu. Terima saja kenyataan politik ini, berlakulah sebagai politikus dewasa. Bukan muring-muring kekanak-kanakan seperti itu. Pundunganlah, mutungan. Jangan seperti itu. Jadi kedepannya mungkin sebaiknya Menteri ARA ini minta maaf dan kembali merubah sikapnya, mau memasang foto wapres, kemudian mau bekerja sama dengan wapres,
dan ya menerima Wapres sebagai Wapres terpilih negara Republik Indonesia yang resmi. Dan juga ada iktikad baik menghargai para pemilih Gibran yang 58% itu. Sudah mungkin akan diampuni oleh Presiden Prabowo. Tetapi kalau kekeh dengan prinsipnya ini, ya bukan hanya Presiden Prabowo yang akan marah, seluruh warga Indonesia pun akan marah. Karena ini sudah mengacak-ngacak pemerintahan, menjadi duri dalam daging dan menjadi pemberontak di dalam pemerintahan sendiri. Dan dampak lanjutannya adalah akan menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama dari para pendukung Gibran dan keluarga besar Jokowi. Akan terjadi konflik horizontal, demo besar-besaran dan lain-lain. Ini kan berbahaya. Mudah-mudahan beliau menyadari kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.